Selamat malam semuanya. Jadi pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang presentasi kami yaitu karakter building dan berjudul peran aspek sosial emosional dari pendidikan anak usia dini dalam kehidupan perkuliahan bagi mahasiswa-mahasiswi berusia 17 sampai 19 tahun. SDG kami 4.2.2. Jadi tim kami ada 7 orang, yaitu ada saya sendiri, Michael sebagai ketua kelompok, Richard, Gwingga, Moses, Daniel, Vino, dan Kevin. Jadi abstrak kami dengan latar belakang yaitu dampak PAUD diyakini bersifat jangka panjang hingga pendidikan tinggi. Fokus penelitian kami adalah berfokus pada aspek sosial emosional pada masa PAUD dan kuliah. Tujuan penelitian kami adalah menemukan peran dan hubungan aspek sosial emosional yang didapat dari jenjang PAUD. Metode penelitian yang kami pakai adalah kualitatif atau kami dalam spesifiknya kami memakai wawancara. Hasil penelitian kami adalah PAUD yang berfungsi sebagai fondasi dalam membentuk aspek sosial emosional. Kesimpulan yang kami dapat yaitu PAUD memiliki peran penting dalam membentuk aspek sosial emosional mahasiswa di perguruan tinggi. Untuk latar belakang penelitian kami berdasarkan dari PAUD atau pendidikan anak usia dini, yaitu adalah bentuk pembelajaran terorganisir yang dilaksanakan di fase kritis dalam tumbuh kembang aspek kognitif un- dan pembentukan karakter dan kemampuan sosial seorang anak. Kami berfokus ke aspek sosial emosional yang menjadi aspek yang paling dianggap paling menarik untuk diteliti karena aspek ini dianggap berperan dalam mendapatkan hasil yang terbaik dari potensi mahasiswa atau mahasiswi, terutama yang memiliki kemampuan tinggi dalam dunia perkuliahan. Aspek sosial emosional dari PAUD ini berhubungan dengan kemampuan anak mengenali diri, mengendalikan emosi, dan berinteraksi dengan orang lain. Aspek tersebut menunjukkan bahwa relasi terhadap menunjukkan bahwa adanya relasi dari aspek ini terhadap kehidupan perkuliahan mahasiswa-mahasiswi. Dalam mendukung penelitian yang dilakukan beberapa kajian teori. Terdapat 2 poin penting dalam kajian teori, yaitu mengenai aspek utama yang harus dikembangkan dalam PAUD. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, terdapat 6 aspek utama, yaitu nilai agama dan moral, kognitif, sosial emosional, bahasa, fisik motorik, dan juga seni. Poin yang lain, yang kedua, yang juga penting dalam penelitian ini adalah mengenai kebutuhan sosial emosional bagi mahasiswa yang dibagi menjadi 3 domain, yaitu persepsi terhadap diri sendiri, regulasi emosi, dan integrasi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi pola pengalaman individu melalui narasi mendalam, sesuai dengan teori Creswell pada bukunya yang berjudul Research Design edisi ke-6 pada tahun 2022, yang menyatakan penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan data mentah, berbeda dengan metode penelitian kuantitatif yang bertujuan membuktikan hipotesis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap 2 orang narasumber untuk menggali persepsi sosial emosional mereka secara spesifik. Analisis penelitian akan berfokus pada 3 indikator utama, yaitu persepsi diri, regulasi emosi, dan integrasi sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil dari wawancara kami dengan indikator 1 mengenai pendapat terhadap aspek sosial emosional yang didapatkan dari PAUD. Individu 1 mengatakan bahwa aspek sosial emosional yang didapat dari pendidikan di PAUD dianggap penting. Individu kedua juga menyatakan bahwa aspek sosial emosional adalah aspek yang penting dan merupakan dasar untuk menjalani studi dalam perkuliahan. Yang selanjutnya dengan indikator 2 mengenai relevansi 3 domain aspek sosial emosional, persepsi terhadap diri sendiri, regulasi emosi, dan integrasi sosial.
dalam dunia perkuliahan sebagai mahasiswa atau siswi dan pendapat akan sumber aspek sosial emosional yang didapatkan. Individu 1 mengatakan bahwa ketidakmampuan pengelolaan sosial emosional akan berpengaruh pada kehidupan di perkuliahan. Kemudian yang kedua, penekanan pembelajaran pada saat PAUD terutama di bidang matematika dan bahasa dianggap berpengaruh dalam hal memahami pelajaran sesuai dengan peminatan yang diambil. Kemudian yang ketiga, hubungan antar teman yang saling membantu dan saling memotivasi ternyata dipengaruhi oleh pendidikan di masa PAUD. Dari individu kedua menyatakan bahwa sosial emosional di PAUD meninggalkan kesan karena dapat membantu mengontrol emosi di masa dewasa dan sangat berperan dalam pembangunan diri agar diterima dalam suatu komunitas. Pernyataan kedua, self-regulation dan motivasi telah terbentuk sejak masa PAUD dengan cara melakukan aktivitas yang disukai atau membayangkan hal yang disukai. Untuk yang ketiga, kurangnya dukungan secara emosional sangat berdampak pada dunia perkuliahan karena dengan dukungan secara emosional itu membentuk keberanian dan meningkatkan ketahanan emosional kita. Kemudian untuk indikator yang ketiga mengenai peran aspek sosial emosional yang didapat dari PAUD terhadap mahasiswa atau siswi dalam menjalani dunia di perkuliahan. Individu 1 mengatakan bahwa perkembangan aspek sosial emosional di jenjang perkuliahan dipengaruhi oleh perkembangan aspek sosial emosional semasa di PAUD. Individu kedua mengatakan bahwa aspek sosial emosional yang dipelajari di PAUD itu sangat penting hingga sekarang. Karena pada masa tersebut, anak mengalami emosi yang tidak dapat dikendalikan dan memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai pengalaman serta perasaan. Proses ini membuat pengalaman sosial emosional tersebut membekas dan kemudian tercermin dalam perilaku serta kehidupan sehari-hari. Secara kesimpulan, kami dapat menyimpulkan bahwa PAUD itu memiliki peran yang sangat kuat dan berjangka panjang terhadap perkembangan sosial emosional hingga masa perkuliahan. Dasar-dasar dari sosial emosional yang kuat dapat membantu mahasiswa dalam memahami diri, mengelola stres akademik mereka, membangun motivasi, dan menjalani hubungan sosial yang positif. Seperti yang tadi dijelaskan, dengan kurangnya dukungan sosial emosional pada masa PAUD dapat menimbulkan tantangan emosional yang berlanjut hingga masa perkuliahan. Berdasarkan penelitian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa institusi PAUD ini menunjukkan dia itu sebagai pendidikan pertama yang memiliki peran yang sangat besar dalam kesiapan akademik dan sosial individu di masa depan. Dalam penelitian ini, kami memiliki beberapa keterbatasan, yaitu dari jumlah narasumber yang sedikit, kedalaman wawancara, dan keterbatasan teori. Sehingga kami merekomendasikan untuk kalian yang ingin melakukan penelitian yang sama di kedepannya, bisa melakukan menambah jumlah narasumber, memperdalam wawancara, dan memperbanyak sumber teori. Untuk plagiarisme kami menggunakan Turnitin dari LKC. Dan didapatkan bahwa 9% plagiarism kita. Berikut adalah daftar pusaka yang kita gunakan dalam penelitian ini. Sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, izinkan saya untuk membacakan pantun. Pagi hari memetik delima, disimpan rapi dalam peti. Akhir kata dari kami semua, terima kasih dan sampai jumpa kembali. Thank you semuanya.